Halo bro, apa kabar? Paus adalah hewan yang setia dan romantis. Mereka bisa membentuk ikatan jangka panjang dengan pasangan mereka dan bahkan bisa bersedih jika pasangan mereka meninggal. Paus biru adalah hewan terbesar di dunia yang pernah diketahui. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 33 meter dan beratnya bisa mencapai 181 ton. Paus biru juga bisa memakan krill sebanyak 40 juta per hari. Oke, sekarang waktunya berpikir keras. Paus berasal dari hewan daratan berkuku yang berevolusi menjadi hewan laut sekitar 50 juta tahun yang lalu. Salah satu paus purba yang telah punah adalah Basilosaurus yang memiliki panjang 25 meter dan bergigi. Paus adalah hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Mereka membantu mengurangi pemanasan global dengan menyimpan karbon di dalam tubuh mereka dan melepaskannya ke dasar laut saat mereka mati. Selain itu, kotoran paus juga membantu menyuburkan fitoplankton yang menghasilkan oksigen dan menyerap karbon. Paus biru adalah hewan terbesar di dunia yang pernah diketahui. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 33 meter dan beratnya bisa mencapai 181 ton. Paus biru juga bisa memakan krill sebanyak 40 juta per hari. Paus biru bermigrasi sesuai musim. Mereka berenang ke laut yang hangat dan tropis untuk kawin dan beranak. Kemudian mereka berenang ke kutub yang dingin di musim mencari makan. Bayi paus biru begitu lahir ukurannya sudah 8 meter dengan berat 4 ton. Selama 7 hingga 8 bulan dia akan minum susu dari induknya yang penuh lemak dan protein. Berat badannya bertambah 90 kg setiap hari. Paus biru adalah hewan yang terancam punah karena perburuan manusia. Populasinya diperkirakan menyusut sekitar 70 hingga 90% sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20. Saat ini terdapat sekitar 5.000 hingga 12.000 paus biru di seluruh dunia. Paus memiliki cara berkomunikasi yang kompleks. Mereka menggunakan suara, gerakan, sentuhan, dan bahkan bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan kepada sesama paus. Suara paus bisa mencapai frekuensi rendah atau tinggi, tergantung pada jenis dan tujuannya. Paus biru bisa berkomunikasi dengan sesamanya dengan membuat suara keras di dalam laut. Suara paus biru paling keras dari semua hewan di dunia bisa mencapai 188 desibel. Suaranya bisa didengar ratusan kilometer di bawah air. Paus memiliki kecerdasan yang tinggi. Mereka bisa belajar, beradaptasi, bekerja sama, bermain, dan bahkan mengekspresikan emosi. Beberapa paus juga bisa menggunakan alat seperti batu atau spons laut untuk membantu mereka mencari makan atau membersihkan diri. Paus bisa belajar dan mengajarkan keterampilan baru seperti berburu, berkomunikasi, atau mengenali makhluk lain. Paus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah seperti cuaca, makanan. Paus juga bisa menyesuaikan diri dengan kehadiran manusia di laut, baik dengan bersikap ramah, waspada, atau agresif. Paus bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan paus atau hewan lain untuk berburu, berlindung, atau merawat. Paus bisa bermain dan menggunakan benda-benda sebagai mainan. Paus bisa mengekspresikan dan menunjukkan emosi dan empati. Beberapa paus bisa menggunakan alat untuk mencari makan atau membersihkan diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Paus memiliki kehidupan sosial yang aktif. Mereka hidup dalam kelompok yang disebut pod yang bisa terdiri dari beberapa hingga ratusan individu. Mereka saling membantu dalam mencari makan, berburu, berlindung, dan merawat anak-anak mereka. Beberapa paus juga bisa bersahabat dengan paus lain dari spesies yang berbeda.
Paus bisa menahan nafas selama 20 menit atau lebih. Paus sperma memiliki sistem pernapasan paling efisien, memungkinkan mereka menahan nafas selama 90 menit di bawah air. Paus berparuh Cuvier memegang rekor menahan nafas terlama di bawah air selama 138 menit. Laut adalah bagian dari kencing paus. Seperti mamalia lainnya, paus perlu membuang air limbah yang mereka hasilkan. Sekitar 166 galon urin yang dikeluarkan oleh paus dalam satu hari. Produksi urin harian paus sirip mencapai 257 galon. Muntah paus digunakan dalam parfum. Ambergris adalah kotoran ikan paus yang dikeluarkan dari perutnya dan dipercaya dapat membantu pencernaan ikan paus. Bertahun-tahun terpapar air asin dan matahari mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan batu dengan rasa lilin dan bau manis. Cara paus mencari pasangan adalah salah satu hal yang menarik untuk diketahui. Paus juga menggunakan gerakan tubuh seperti melompat, menyelam, berguling-guling, atau menyemprotkan air untuk bersenang-senang atau menunjukkan keterampilan mereka untuk menunjukkan minat kepada pasangan potensial. Paus juga menggunakan sentuhan seperti menggosok-gosokkan tubuh mereka, menggigit-gigitkan gigi mereka, atau memeluk dengan sirip mereka untuk mengekspresikan kasih sayang atau gairah kepada pasangan potensial. Paus adalah hewan yang setia dan romantis. Mereka bisa membentuk ikatan jangka panjang dengan pasangan mereka dan bahkan bisa bersedih jika pasangan mereka meninggal. Paus juga bisa berselingkuh dengan paus lain dari spesies yang berbeda dan menghasilkan keturunan hibrida. Paus juga bisa bercinta dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada jenisnya. Beberapa paus bercinta di permukaan air, sementara yang lain di kedalaman laut. Paus adalah mamalia laut yang bernapas dengan paru-paru, sehingga mereka harus naik ke permukaan air untuk mengambil napas. Paus memiliki cara tidur yang unik dan berbeda dari mamalia darat. Paus tidur dengan separuh otak tetap aktif, sementara separuh lainnya beristirahat. Dengan cara ini, paus bisa tetap waspada terhadap lingkungan sekitarnya, berenang, dan bernapas secara sadar saat tidur. Paus juga menutup satu mata saat tidur sesuai dengan separuh otak yang sedang beristirahat. Mata yang terbuka bisa melihat predator, rintangan, atau paus lain di sekitarnya. Paus biasanya tidur di dekat permukaan air agar mudah untuk naik dan mengambil napas. Mereka juga bisa tidur dalam posisi vertikal atau horizontal. Paus tidak tidur terlalu lama. Mereka hanya membutuhkan sekitar 5 hingga 8 jam tidur per hari. Jumlah dan durasi tidur paus juga bervariasi tergantung pada jenis dan usianya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.